Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Siti Mulyani, NPM 10010170889 dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung. Dalam kesempatan ini, saya akan mempresentasikan mengenai penelitian saya yang berjudul Analisis Pendayagunaan Zakat, Infak, dan Shodaqoh melalui program Desa Sadar Zakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan. Studi kasus di Desa Karamatongi, Kecamatan Cikajang. Masalah penelitian. Masalah kemiskinan di seluruh dunia sudah merupakan gejala umum. Mengenai solusi pengentasan kemiskinan yang rentan pada negara ini, maka pemerintah berusaha untuk mengurangi rantai kemiskinan melalui beberapa program. Kesejahteraan merupakan suatu kondisi yang diharapkan oleh setiap warga negara, namun ternyata tidak mudah untuk mendapatkan kesejahteraan itu sendiri. Dengan demikian, untuk membantu mengenai penyelesaian masalah kemiskinan, maka pemerintah harus mengupayakan melalui pengoptimalan dana JIS. Ini merupakan salah satu paket penunjang program Karamatongi Berbagi, di mana dengan pengambilan JIS dan penghasilan 2,5% diharapkan menjadi modal besar untuk mesejahterakan guru ngaji dan mengangkat martabat kaum duafa, sekaligus memutus rantai kemiskinan. Program Karamatongi Berbagi dilakukan secara bertahap sejak tahun 2011 hingga sekarang, dengan cara setiap kepala rumah tangga menyisihkan uang sebesar 500 hingga 1000 per hari dan dibuka setiap tahun menjelang Idul Fitri hingga terkumpul sampai 50 juta. Dilakukan secara konsumtif maupun produktif. Apabila pendayagunaan zakat dilakukan dengan optimal, maka tujuan zakat tersebut akan terpenuhi, yaitu untuk menjaga kestabilan sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Awal, dana JIS yang telah terhimpun di Desa Karamatongi, pendayagunaan zakatnya diaplikasikan secara konsumtif sebesar 90% yang dikelola oleh DKM, sedangkan pendayagunaan zakat secara produktif sebesar 10% yang dikelola oleh Desa dan Basnas untuk pemberdayaan DKM berupa modal usaha, balai ternak, dan bantuan roti lahu. Dalam pengelolaannya lebih banyak dilakukan oleh DKM dengan sistem yang bersifat konsumtif dan langsung didistribusikan kepada mustahik. Masih terlihat banyak mustahik yang berhak menerima zakat dengan sistem yang bersifat produktif, agar masyarakat memiliki pemanfaatan zakat jangka panjang sehingga zakat produktif disyariatkan untuk dapat merubah mustahik menjadi muzaki. Pendistribusian dana zakat terdapat dua pola penyaluran zakat. Yang pertama, pola tradisional atau konsumtif adalah dana kedermawanan yang langsung diterima oleh mustahik tanpa disertai adanya target kemandirian ekonomi maupun kondisi sosial. Kedua, pola penyaluran produktif atau pemberdayaan ekonomi yang bertujuan untuk mengubah keadaan penerima dari kategori mustahik menjadi muzaki. Tersebut dilihat dari keadaan masyarakat yang ada di Desa Karamatongi mengenai pendistribusian pendayagunaan JIS lebih besar secara konsumtif perlu dikaji kembali. Pendayagunaan JIS secara konsumtif bisa saja masih diperlukan, namun ada sebagian JIS yang seharusnya pendayagunaannya dilakukan dengan sistem produktif. Penelitiannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui bagaimana pendayagunaan JIS dalam upaya meningkatkan kesejahteraan melalui program Desa Sadar Zakat di Desa Karamatongi, Kecamatan Cikajang. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana faktor pendukung serta penghambat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan di Desa Karamatongi melalui program Desa Sadar. Metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Jenis penelitiannya yaitu penelitian lapangan. Sumber data yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, data primer, di mana data yang diperoleh secara langsung dari informan dan dari tempat penelitian. Yang kedua, data sekunder, yaitu merupakan data tambahan berupa informasi yang akan melengkapi data primer, baik dari dokumen, arsip, artikel-artikel, buku-buku, dan karya ilmiah lainnya. Selanjutnya, untuk teknik pengumpulan datanya itu, yang pertama wawancara, yang kedua observasi, yang ketiga adalah dokumentasi. Untuk teknik analisis datanya melalui beberapa langkah. Yang pertama, reduksi data, yang kedua, penyajian data, yang terakhir, penarikan kesimpulan. Pembahasan. Proses pelaksanaan pendayagunaan JIS di Desa Karamatongi melalui program Desa Sadar Zakat ini sudah berjalan dengan lancar. Semakin banyak mustahik yang telah terbantu dengan dana JIS tersebut. Hal ini dikarenakan dana yang terhimpun juga selalu meningkat. Pada tahun 2020, dana JIS bisa mencapai 50 juta. Dan untuk tahun 2021, dana JIS mencapai 64.194.000. Pendayagunaan dana JIS yang terhimpun dikarenakan pengurus dan para tokoh agama di Desa Karamatongi tidak henti-hentinya mensosialisasikan, memberi contoh tauladan, manfaat serta hikmah JIS sehingga masyarakat sadar mengenai pentingnya berzakat melalui khutbah-khutbah dan pengajian tentang JIS dalam berbagai kesempatan. Dana JIS di Desa Karamatongi ini dengan sistem distribusi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, konsumtif tradisional, yaitu JIS yang dialokasikan secara langsung baik berupa uang maupun beras untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan bencana alam. Yang kedua, produktif kreatif, yaitu JIS untuk memberdayakan DKM berupa uang untuk modal usaha sebesar 2 juta. Uang tersebut bisa digunakan untuk usaha yang dimaksudkan agar mustahik
baik dapat berproduksi secara mandiri. Yang ketiga, produktif tradisional, yaitu zakat dialokasikan dalam bentuk barang berupa ternak kambing supaya bisa bergulir untuk guru ngaji. Berdasarkan hasil wawancara bahwa pendayagunaan zakat didistribusikan setahun sekali sebelum menjelang Hari Raya Idul Fitri secara konsumtif, sehingga kebutuhan pangan mustahik di Hari Raya Idul Fitri dapat terpenuhi dengan baik. Oleh karena itu, pendayagunaan zakat dilakukan secara konsumtif. Pendayagunaan secara produktif sudah berjalan, yaitu pemberdayaan DKM dengan pemberian modal usaha dan ternak kambing. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, kedua kegiatan tersebut belum terlaksana dengan baik karena ada beberapa DKM yang tidak amanah dalam pendayagunaan dana zakat tersebut. Ini dikatakan belum maksimal karena masih ada beberapa orang yang belum mampu untuk memelihara kambing tersebut. Faktor pendukung dan faktor penghambatnya, di mana faktor pendukungnya yang pertama, masyarakat ikut serta dalam pelaksanaan program Desa Sadar Zakat ini. Antusias dari masyarakat pun sudah baik sehingga mendorong program ini untuk semakin berjalan dengan baik. Yang kedua, pengurus DKM yang tiada hentinya mengadakan sosialisasi kepada masyarakat untuk kesadaran berzakat, infak, dan sedekah. Yang pertama, masih ada masyarakat kurang kesadaran berzakat, terutama zakat perdagangan dan profesi. Tidak semua keluarga memiliki celengan rutin. Yang ketiga, pola distribusi JIS produktif belum efektif. Distribusian zakat produktif perlu diatur sedemikian rupa sehingga sasaran untuk program ini bisa tercapai. Beberapa langkah yang menjadi acuan dalam pendistribusian zakat produktif diantaranya, yang pertama, forecasting, yaitu menduga, memproyeksikan, serta menaksir sebelum pemberian zakat. Yang kedua, planning, yaitu merumuskan dan menyiapkan suatu tindakan yang akan dilakukan demi tercapainya program. Dan leading, yaitu menghimpun berbagai elemen yang akan membawa kesuksesan serta peraturan program. Yang terakhir, controlling, yaitu pengawasan yang berhubungan dengan jalannya program. Penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendayagunaan JIS di Desa Karamatongi, Kecamatan Cikajang melalui program Desa Sadar Zakat untuk memberdayakan fakir miskin, anak yatim, insentif guru ngaji, dan membangun rutilahu. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan secara merata dan adil, serta memberdayakan ekonomi di Desa Karamatongi agar masyarakat mampu menggunakan dana JIS dengan manfaat yang jangka panjang, namun belum terlaksana dengan baik. Dan penghambatnya dalam pelaksanaan program Desa Sadar Zakat dalam meningkatkan kesejahteraan di Desa Karamatongi adalah faktor pendukungnya, yaitu yang pertama, antusias masyarakat terhadap program Desa Sadar Zakat. Yang kedua, para tokoh agama sosialisasi mengenai kesadaran JIS melalui khutbah ataupun pengajian. Faktor penghambatnya yaitu yang pertama, masih ada masyarakat yang kurang kesadaran untuk JIS. Yang kedua, tidak semua kartu keluarga memiliki celengan rutin. Yang ketiga, pola distribusi zakat tidak berjalan sesuai dengan rencana sehingga belum bisa efektif dan perlu adanya perubahan. Dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.